Apakah kamu itu robot atau manusia? Saya bukanlah robot maupun manusia. Halo semuanya, kali ini saya akan berbicara langsung bersama AI atau AI. Ya, bisa juga disebut kali ini video ini bisa juga disebut podcast bersama AI. Oke, bagaimana kecanggihan AI tersebut akan kita coba langsung. Konten saya ini kan mengenai elektro, jadi saya akan membahas seputar televisi, perkembangan televisi, dan siapa penemunya sampai televisi yang terakhir, yang mungkin disebut smart Android. Oke, langsung saja kita buka. Bentar, ini saya lupa passwordnya. Passwordnya lupa. Oh, ini. Nah, ini saya memakai aplikasi Gemini bawaan dari Android ya, bawaan dari Android, tapi bisa di-upgrade melalui Play Store. Oke, langsung saja kita mulai. Selamat pagi. Dia sedang memproses. Oh, suaranya kok pelan. Saya keraskan dahulu. Butuh bantuan menerjemahkan kata atau kalimat? Menulis teks, saya bisa bantu menulis berbagai macam teks, mulai dari email hingga esai. Memberikan rekomendasi, bingung mau nonton film apa atau makan di mana? Tanyakan ngomong. Saya coba lagi. Selamat pagi, bisa diperkenalkan saya ini berbicara dengan siapa? Selamat pagi juga, saya adalah Gemini, sebuah model bahasa AI yang Gemini. dikembangkan oleh Google. Bayangkan saya sebagai perpustakaan raksasa yang berisi banyak sekali informasi. Kamu bisa bertanya apa saja padaku, mulai dari fakta umum hingga permintaan untuk membuatkan tulisan. Apa yang ingin kamu tanyakan atau lakukan hari ini? Sebagai contoh, kamu bisa bertanya, apa ibu kota Indonesia? Atau, bagaimana cara membuat kue bolu? Meminta bantuan, tolong buatkan puisi tentang persahabatan, atau terjemahkan kalimat ini ke bahasa Inggris. Hanya mengobrol, ceritakan harimu atau bagikan pendapatmu tentang sesuatu. Ingat, saya masih dalam tahap belajar, jadi jangan ragu untuk mengoreksi saya jika ada yang salah. Yuk, kita mulai percakapannya. Ya, saya mau membahas tentang televisi. Apakah kamu tahu sejarah televisi? Siapa penemunya? Kita coba cek Tentu, kecerdasan. saya bisa bantu kamu dengan itu. Sejarah singkat televisi. Televisi adalah salah satu penemuan paling penting yang mengubah cara kita berkomunikasi dan memperoleh informasi. Penemuan televisi ini merupakan hasil dari kerja keras banyak ilmuwan, namun ada beberapa nama yang sering disebut sebagai pionirnya. John Logie Baird, beliau sering dianggap sebagai orang pertama yang mendemonstrasikan televisi mekanik pada tahun 1926. Televisinya menggunakan cakram berputar, nip Coudis, untuk memindai gambar. Philo Farnsworth, ilmuwan asal Amerika Serikat ini dikenal sebagai penemu televisi elektronik. Sistem televisi elektronik yang ia kembangkan menjadi dasar teknologi televisi modern yang kita gunakan saat ini. Perkembangan televisi. Setelah penemuan awal tersebut, televisi terus mengalami perkembangan pesat. Mulai dari televisi hitam putih,
televisi berwarna, hingga televisi layar datar dengan berbagai fitur canggih seperti Smart TV. Ingin tahu lebih dalam tentang topik tertentu? Kamu bisa bertanya hal-hal seperti teknologi di balik televisi, bagaimana cara kerja televisi, apa itu Pixel, perkembangan televisi di Indonesia, siapa stasiun televisi pertama di Indonesia, dampak televisi terhadap masyarakat, bagaimana televisi mempengaruhi budaya dan kebiasaan kita. Punya pertanyaan lain tentang televisi? Jangan ragu untuk bertanya. Tolong dijelaskan secara singkat saja, bagaimana televisi kok ada suaranya dan ada gambarnya. Tentu, dengan senang hati saya jelaskan. Bagaimana televisi bisa menghasilkan suara dan gambar. Secara sederhana, televisi bekerja dengan mengubah sinyal-sinyal elektronik menjadi suara dan gambar yang bisa kita lihat dan dengar. Prosesnya cukup kompleks, tapi bisa disederhanakan menjadi beberapa tahap. 1. Sinyal. Televisi menangkap sinyal dari siaran TV atau sumber lain seperti satelit atau internet. Sinyal ini membawa informasi tentang gambar dan suara dalam bentuk kode digital. 2. Pengolahan sinyal. Sinyal yang diterima kemudian diolah oleh televisi. Bagian dalam televisi memiliki komponen-komponen elektronik yang berfungsi untuk mendekod atau menerjemahkan kode-kode digital tersebut menjadi sinyal yang bisa dipahami oleh layar dan speaker. 3. Layar. Sinyal gambar yang sudah diolah akan ditampilkan di layar televisi. Layar televisi modern menggunakan teknologi seperti LCD atau OLED yang mampu menampilkan jutaan LCD. warna dengan sangat detail. LCD. Setiap titik kecil pada layar disebut piksel. Kombinasi jutaan piksel inilah yang membentuk gambar yang kita lihat. 4. Speaker. Sementara itu, sinyal suara yang sudah diolah akan dikirim ke speaker. Speaker kemudian mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara yang kita dengar. Secara singkat, prosesnya bisa diibaratkan seperti ini. Sinyal, sama seperti kita menerima pesan melalui telepon. Pengolahan sinyal, pesan tersebut diterjemahkan agar kita bisa memahaminya. Ya, Layar, sudah cukup. pesan. Sudah cukup, ini terlalu detail ya. Kan tadi saya menyuruh untuk menjelaskan secara singkat, tapi kenapa nggak dijelaskan secara singkat? Akan saya coba tanya kembali. Siapa yang mempunyai televisi pertama kali di Indonesia? Jawab dengan jelas. Tidak ada individu spesifik yang dapat disebut sebagai pemilik televisi pertama di Indonesia. Alasannya adalah, televisi sebagai proyek negara, pengadaan televisi di Indonesia pada awalnya merupakan sebuah proyek besar yang digagas oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan informasi dan sebagai sarana komunikasi massa. TVRI sebagai stasiun pertama, stasiun televisi pertama di Indonesia adalah TVRI, Televisi Republik Indonesia. TVRI didirikan sebagai stasiun televisi milik negara dan bukan milik pribadi. Perkembangan bertahap, televisi tidak langsung dimiliki oleh masyarakat secara luas sejak awal. Pada masa-masa awal, televisi lebih banyak digunakan untuk kepentingan pemerintah dan acara-acara khusus. Apakah kamu itu robot atau manusia? Saya bukanlah robot maupun manusia. Saya adalah model bahasa AI, kecerdasan buatan. Ini artinya saya adalah program komputer yang dirancang untuk memahami dan menghasilkan teks. Saya dilatih dengan data teks yang sangat besar, sehingga saya bisa memberikan respons yang relevan dengan pertanyaanmu atau melakukan tugas seperti menerjemahkan bahasa, menulis berbagai jenis konten, dan menjawab pertanyaanmu dengan informasi yang akurat. Jadi, singkatnya, saya bukan fisik, saya tidak memiliki tubuh fisik seperti manusia atau robot. Saya bisa berpikir, saya bisa memproses informasi dan memberikan respons yang cerdas, tetapi tidak memiliki kesadaran atau perasaan seperti manusia. Tujuan saya, membantu manusia dengan memberikan informasi dan menyelesaikan tugas. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan tentang saya?
Menurutmu televisi yang bagus yang keluaran terakhir ini mereknya apa? Menentukan televisi terbaik sangat subjektif dan tergantung pada kebutuhan serta preferensi masing-masing individu. Setiap merek terus berinovasi dan mengeluarkan model terbaru dengan kelebihannya masing-masing. Beberapa merek yang sering disebut sebagai produsen televisi berkualitas saat ini antara lain. Samsung, dikenal dengan teknologi QLED yang memberikan warna yang cerah dan kontras yang tinggi. Mereka juga sering menjadi pelopor dalam fitur-fitur terbaru. LG, pionir dalam teknologi OLED yang menawarkan warna hitam yang sempurna dan sudut pandang yang luas. Sony, fokus pada kualitas gambar yang natural dan akurat, serta teknologi suara yang canggih. TCL, menawarkan televisi dengan harga yang lebih terjangkau namun tetap memiliki kualitas yang baik, terutama untuk teknologi mini LED. Hisense juga merupakan pilihan yang bagus dengan harga yang kompetitif dan fitur-fitur yang menarik. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih